Dia pun kembali lagi menuju rumahnya, namun ketika dia ingin kembali, ada sesuatu yang memanggil namanya dengan suara yang sangat lirih. Friska, bantu aku Friska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman untung direkam, saatnya saya kembali membacakan tulisan Restu Wiratmaja. Kali ini Pesugihan Pocong part yang kedua tulisan dari Restu Wiratmaja, Asal Usul Pocong Keliling. Seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Hai semuanya, buat yang udah dengerin cerita Pesugihan Pocong kemarin, ini lanjutannya. Cerita ini merupakan salah satu adaptasi dari sosial dari berbagai obsesi yang berlangsung di masyarakat ketika kematian Bu Nabila. Berapa hari setelah Bu Nabila mati, Pak Surya memutuskan untuk membawa jasadnya ke kampungnya, lalu kedai miliknya dijual. Entah bagaimana kelanjutannya, yang pasti semua masalah di kedai itu sudah beres. Banyak opsi yang menanyakan tentang kejadian yang mengerikan ini, hingga banyaknya perspektif miring muncul akan tragedi yang dikenal namanya pocong keliling. Semenjak penguburan jasad Bu Nabila, banyak kejadian aneh yang terjadi di jantung desa tempat Pak Surya berada. Salah satunya adalah teror yang mencekam di setiap malam hari. Warga sendiri didatangi oleh sosok pocong yang dimintai untuk melepas talinya. Entah apa tujuannya, namun yang pasti arwah itu belum tenang karena masih ada tuntutan yang masih berada di dunia nyata. Mari bersama-sama mendengarkan dan berdoa terlebih dahulu untuk melanjutkan ceritanya. Bismillahirrohmanirrohim. Kamu tahu penyebab kematian Bu Nabila? Katanya dia terkena tulah gara-gara melakukan pesugihan pocong, ucap Pak Arif ketika mengajak bicara temannya, Pak Ibnu. Alah, gak baik sebenarnya ngomongin kayak gini yang udah meninggal, apalagi arwahnya masih di awang-awang ngegantung. Mereka berdua berjalan menyusuri pohon bambu karena kebetulan rumah mereka melewati pohon bambu yang berjejer panjang di sepanjang jalan. Krak, krak. Bentar. Apa itu? Kenapa Pak? Kenapa? Tanya Arif. Suara itu tadi Bapak dengar kan? Hah? Saya nggak dengar apa-apa loh Pak. Coba deh soroti senter di sana ke arah pohon bambu itu loh Pak. Pak Arif menyoroti senter ke arah yang dimaksud. Namun ketika sorotan senter meninggi, tiba-tiba, Pak, apa itu? Tanya Pak Arif ketika melihat sesosok bayangan putih berdiri di antara pepohonan bambu. Itu pocong Pak. Mereka berdua pun berlari terpirit-pirit. Isu mengenai penampakan pocong menjadi gosip panas di kalangan para orang-orang. Mereka memberikan satu komando yang sama terhadap penampakan pocong itu, agar tidak keluar rumah melebihi jam-jam yang telah ditentukan. Alah bu, sayur mahal, cabai bawang naik semua. Pemerintah ini loh ya, kok tega banget ngasih kita harga mahal-mahal kayak gini, padahal kita itu loh udah kesusahan. Suara Bu Juju. Namanya juga rakyat kecil toh bu. Kita mengikutin apa aja yang di sana. Harusnya memang kita harus patuh, sambung Bu Neneng. Kalian tahu nggak? Obrolan ngegosip pun akhirnya dimulai. Bu Sarah membuat kepo para ibu-ibu yang sedang belanja. Ada apa toh bu? Ada apa? Kayaknya kok seru banget ini.
Bu Cucu dengan wajah keponya. Ih, giliran gosip aja pada mau dengerin, sangkal Bu Neneng. Namanya juga cewek, Bu, nggak gosip itu nggak seru. Udah, risik kalian itu. Masalah gosip, mau denger nggak? Isi dari berita yang baru-baru ini, yang lebih tepatnya tadi malam. Apa, Bu? Apa? Kok jadi makin penasaran gini? Kamu juga sama tuh, giliran gosip paling cepet deh. Emang cewek semua sama kalau kayak gini, ucap Bu Cucu. Ya udah diem. Ayo Bu Sarah, coba dilanjutin ceritanya. Tadi pas malam-malam, Pak Ibnu sama Pak Arif nemuin sesuatu di pohonan bambu itu. Kalian tahu kan yang ada di seberang jalan itu? Nemuin apa? Ceritanya kok gini banget. Aku juga gak nyangka kalau itu beneran. Parah banget. Emang mereka nemuin apa toh, Bu? Janda kembang baru? Masa iya janda malam-malam kayak gitu mangkal di pohon bambu? Ibu ini kok ada-ada aja. Kamu itu ya, kalau ngomong itu gak pernah bener, Bu ya. Emang bener mereka berdua itu nemuin janda kembang. Kalian kenapa sih? Belum juga selesai ceritanya. Didengerin dulu kenapa? Lagian ibu ceritanya setengah-setengah, jadi kita makin penasaran. Mereka berdua nemuin pocong gentayangan. Beneran, Bu? Katanya pocong itu sedang berdiri tegak sambil menggerak-gerakkan badannya. Ih, pocong lagi senam itu, Bu. Ih, kalau ngomong kayak gini kok jadi bercandain, ini beneran. Ah, bodoh banget sih. Mana ada pocong malam-malam senam. Yang ada itu pocong lagi joget. Ih, kalian itu kalau diajakin serius bukan malah pada takut, malah dibercandain. Bu Sarah memegangi kepalanya karena menghadapi tingkah Bu Cucu dan Bu Neneng yang selalu tidak jelas menanggapi gosip. Loh, ibu ini kenapa? Emang pocongnya lagi apa tau di pepohonan bambu itu? Kalian denger gak sih? Semenjak Bu Nabila dimakamkan di tempat kita, banyak hal yang aneh yang terjadi di desa kita. Kemarin-kemarin kita gak ada tuh berita pocong-pocong kayak gini kan. Tapi sekarang semenjak Bu Nabila meninggal, yang dimakamkan di sini kok dia neror kita. Arwahnya mungkin masih gentayangan. Bu Sarah menambahi. Iya ya, Bu, serem banget kalau ini. Tapi Bu, emang kalau arwahnya masih penasaran gitu, dia akan neror kita terus. Mana saya tahu, Bu. Yang pasti kalau arwahnya gantung atau penasaran, dia masih ada tuntutan di dunia nyata. Makanya dia nyari-nyari orang yang bisa menyelesaikan tuntutan itu. Bu Cucu dan Bu Neneng pun paham akan pernyataan Bu Sarah itu. Jadi Pak Arif dan Pak Ibnu hanya dikasih lihat pocong itu saja, Bu. Nah, itu dia. Kalau si pocong itu udah ngasih lihat, sudah pastikan dia bakal neror semua warga yang ada di sini. Iya ya, Bu, iya. Ih, kok jadi takut? Jangan aku nakutin toh, Bu. Aku paling gak suka kalau lihat pocong, apalagi tuh kalau dia loncat-loncat. Itu mah kalau ada di film. Udah loh, jangan terlalu bayangin yang enggak. Emang kamu gak takut? Aku juga takut. Aku malah ngeri kalau ngeliat pocong gedorin kepalanya di pintu. Bisa bayanginnya kalau malam-malam terus pocongnya ngedorin depan rumah kita. Ih, amit-amit, Bu, amit-amit. Pembahasan mereka pun berhenti ketika Bu Friska ikut nimbrung. Bu Friska, ada apa ini? Ada apa? Kok rame banget kayaknya? Ini loh, Bu, ini kita lagi bahas pocong Bu Nabila yang kemarin-kemarin nongol di pepohonan bambu itu di ujung jalan. Ih, ibu-ibu ini pamali, bukan begitu. Bu Sarah langsung menutup mulut Bu Cucu yang julid itu, karena dia tidak tahu bahwa Bu Friska adalah teman masa kecil Bu Nabila yang sangat dekat. Apa tadi? Pocong Bu Nabila? Enggak kok, Bu, enggak.
Maksudnya itu tadi kita lagi ceritain masalah pocong yang ditemuin warga, bukan Bu Nabila. Bu Neneng mencoba menetralisir keadaan. Dia tidak mau kalau Bu Friska sampai sakit hati mendengar teman dekatnya itu dilecehkan. Bu, jangan sakit hati ya. Tahu sendiri kan, mulainya Bu Cucu itu kadang susah, minta diamplas gitu pakai duit suaminya. Makanya agak kendor gitu loh, ngomongnya ngawur. Bu Friska menatap Bu Cucu yang merasa bersalah. Gak apa-apa kok Bu, gak apa-apa. Lagian juga sebagai teman dekatnya Bu Nabila, saya juga merasa shock jika didapati bahwa Bu Nabila bergentayangan. Bu Cucu, Bu Neneng, dan Bu Sarah tersenyum ketika mendengar hal itu. Ya sudah Bu, saya duluan ya. Mari, permisi. Iya ya Bu, iya, hati-hati. Bu Friska meninggalkan ibu-ibu yang masih belanja di warung itu. Untung saja dia nggak marah. Hati-hati kalau ngomong Bu, nggak baik kayak gitu. Bu Sarah, iya ya Bu, iya maaf. Mereka semua kembali ke rumah masing-masing. Isu mengenai pocong Bu Nabila menjadi sebuah tanda tanya besar bagi seluruh warga. Keberadaannya belum terungkap, masih simpang siur. Di rumah Bu Friska, Bu Friska memasuki dapur. Ia meletakkan seluruh belanjaannya di dapur. Duh, udah lumayan siang. Aku harus cepet-cepet masak. Kasihan Wawan belum makan dari pagi. Dia pun menuju ke kamar untuk mengganti pakaian terlebih dahulu. Di meja telah berjejer rapi bermacam-macam alat kecantikan dan satu benda yang paling berharga, yaitu figura foto dirinya dan Bu Nabila. Bil, aku tahu kamu orang baik. Apa yang dikatakan orang-orang di sekitar kita sepertinya itu gak benar. Tiba-tiba pintu depan rumah diketuk oleh sesuatu yang keras. Bu Friska terkejut mendengar ketukan pintu yang begitu keras hingga membuatnya mengelus dada. Astaga, astagfirullahaladzim, apa itu? Siapa yang mengetuk pintu sekencang itu? Apa Wawan sudah balik sekolah ya? Aneh, padahal masih jam 9 pagi. Mana mungkin Wawan yang baru kelas 4 SD itu sudah pulang sekolah. Waktu ini benar-benar sesingkat itu. Jangan-jangan tetangga sebelah. Tapi mana mungkin tetangga sebelah sekasar itu untuk mengetuk pintu. Bu Friska pun meletakkan kembali figura itu. Tak seperti biasanya, Bu Friska tidak mendapati ketukan kencang semacam itu. Bu Friska pun menuju pintu depan rumah, dan ketika ibu buka pintunya, kok nggak ada orang ya? Dia pun menengok ke kanan ke kiri halaman rumahnya, namun tidak ada tanda-tanda akan aktivitas tetangga yang habis menuju rumahnya. Ngerjain aja ini. Ada orang iseng kayaknya. Ketika dirinya ingin memasuki rumah, kembali hidungnya mencium sesuatu yang tidak asing yang dimitoskan oleh para warga di sekitar. Kok bau pandan ya? Iya, kayak bau pandan. Dia pun mencari sumber dari bau itu, namun arahnya menuju ke bagian belakang rumah. Padahal di belakang rumahnya tidak ada tanaman pandan satupun. Lalu tetangganya jarang sekali masak bubur atau yang berkaitan dengan daun pandan. Tapi kenapa baunya begitu menyerpak? Aneh, kenapa baunya benar-benar menyengat sekali, tiba-tiba menghilang dengan sendirinya. Dia pun kembali lagi menuju rumahnya, namun ketika dia ingin kembali, ada sesuatu yang memanggil namanya dengan suara yang sangat lirih. Friska, Friska, bantu aku Friska. Bu Friska segera menengok ke arah belakang, namun tidak ada satupun orang yang memanggil namanya. Bulu kuduknya dengan seketika berdiri. Hawa merinding menyelimuti seluruh tubuhnya. Seperti suara Nabila. Nabila.
Tanya Friska ketika menyebut nama teman dekatnya itu, namun tidak ada jawaban sama sekali. Bu Friska melangkah mundur. Dia tak berani menuju ke arah belakang rumahnya. "Friska, bantu aku." Suara itu persis berada di telinga Bu Friska. Dia pun langsung terkejut. Astaga, itu tadi suara siapa ya? Apa itu suara Nabila? Tanya Friska dengan wajah ketakutan. Dia pun terus mundur ke belakang hingga ada sesuatu yang menepuk belakangnya. Wajah Bu Friska menjadi pucat, keringat dingin berjatuhan. Dia tidak tahu siapa yang ada di belakangnya itu. "Bu, lagi apa?" tanya seorang yang suaranya tampak familiar. Astaga, Bu Sarah, kagetin saja. "Iya, emang ada apa toh Bu? Kok kayak gitu, serius banget?" "Oh, gak apa-apa kok Bu, gak apa-apa. Mungkin ini gejala stres aja tanpa halusinasi begitu." "Ibu, halusinasiin apa?" "Entahlah Bu, hari-hari ini tuh saya ingat sama Bu Nabila terus. Ya maklumlah, namanya juga teman dekat." "Oh begitu toh Bu, wajar kalau itu. Kalau teman dekat biasanya batinnya itu sangat dekat." "Oh iya Bu, Ibu lagi masak bubur ya? Kok pandannya sampai ke cium bau-baunya?" "Loh kenapa loh?" "Soalnya tuh dari tadi aku nyium bau pandan. Terus setelah saya cek sumbernya dari sini Bu. Makanya aku segera kemari." "Hah? Bau pandan?" Bu Friska tampak terkejut ketika mendengar penyaksian Bu Sarah yang mendapati bau pandan yang sama dengannya. "Ibu kok kaget gitu, kenapa?" Bu Friska langsung menarik tubuh Bu Sarah dan membawanya ke depan rumah. "Bu, aku mau jujur ya. Kalau di sini gak ada yang masak bubur. Terus juga gak ada juga yang memiliki tumbuhan pandan. Makanya aku heran dari tadi." Apa Ibu sama-sama mencium bau pandan?" tanya Bu Friska. Bu Sarah nampak wajahnya ketakutan. "Bu, aku mau pulang saja ya Bu." Lah kenapa Bu, kenapa?" tanya Bu Friska. Nggak apa-apa. Kayaknya kita nggak usah bahas gituan lah. Aku banyak pekerjaan di rumah. Aku pamit dulu ya Bu, mau masak. Maaf ya Bu, maaf, aku duluan." Bu Sarah dengan wajah ketakutan. Dia pun mempercepat langkahnya. Bu Friska hanya menatap tingkah Bu Sarah yang keheranan. "Apa aku salah ya tadi ngomong sama Bu Sarah?" tanya Bu Friska. Dia pun langsung menuju rumahnya dan menutup semua gorden jendelanya. Tampaknya Bu Friska menyadari kedatangan sesuatu di rumahnya. Tepat jam 18 habis maghrib. "Dek, pulang cepet, langsung mandi ya," teriak Bu Cucu kepada anaknya, Lili. "Bentar toh Bu, bentar," ucap Lili sambil memainkan boneka di rumahnya. "Awas aja, nanti kalau ada pocong Bu Nabila loh, Ibu nggak tanggung jawab." Ibu Cucu sambil menyumpahi anaknya. "Wah, Ibu ini mana ada pocong keluar habis maghrib," ucap Lili dengan polosnya. "Ya udahlah, terserah kamu," ucap Bu Cucu sambil menutup pintu rumahnya. Lili pun tidak meladeni perkataan ibunya. Dia pun masih terus bermain dengan boneka kesayangannya. "Sasa, Ibu bohong kan soal pocong itu?" tanya Lili kepada boneka kesayangannya. Boneka Barbie yang sangat cantik diberi nama Sasa oleh Lili. Namun ketika Lili sedang bermain boneka kesayangannya, dia mencium bau pandan yang menyerba. "Kok bau pandan ya? Mama lagi masak santan buat bubur atau gimana?" tanya Lili dalam hati. Dia pun mencari sumber berbau pandan yang amat menyerbak itu. Baunya mengarah ke pohon pisang depan rumahnya. Hari sudah gelap. Lili memandangi sekeliling rumahnya. "Kok hari ini sepi banget ya?" tanya Lili sambil memeluk boneka Sasa. Dia pun berjalan ke arah pohon pisang itu. Namun pandangan menjadi terpecah ketika di antara pepohonan pisang itu telah berdiri sosok pocong sambil menggerak-gerakkan tubuhnya ke kanan dan ke kiri. Ibu, tolong Bu, tolong," teriak Lili ketika melihat sosok pocong itu. Sepertinya tubuh Lili kaku. Sekuat tenaga, Lili berteriak memanggil ibunya. Ibu. Bu
Bu Cucu terkejut mendengar suara teriakan anaknya. Dia pun membuka pintu depan dan... Ada apa, Li? Ada apa? Astagfirullah, Li. Bu Cucu melihat anaknya telah terkapar di depan halamannya yang jaraknya tidak jauh dari pohon pisang itu. Lili pingsan di tempat. Para warga yang mendengar teriakan Bu Cucu langsung keluar dari rumah masing-masing. Kenapa toh Bu? Kenapa teriak-teriak? Nggak tahu Pak. Ini loh, Lili tiba-tiba teriak dan pingsan di tempat. Ayo Bu, sekarang dibawa ke kamarnya aja. Para warga pun membawa Lili ke dalam kamar. Di rumah Bu Friska. Pak, apa bener toh arwah Bu Nabila itu gentayangan? Tanya Bu Friska. Kamu itu ngomong apa toh? Apa yang ibu katakan itu? Tanya Pak Robi kepada Bu Friska. Kata ibu-ibu di komplek ini loh. Katanya kemarin malam Pak Ibnu dan Pak Arif melihat pocong yang mirip banget seperti Bu Nabila. Huswes, gak baik ngomongin kayak gitu. Ya, siapa tahu juga itu bukan Bu Nabila toh. Tapi kan gini toh Pak, kalau arwahnya masih kegantung, dia tidak akan tenang sebelum tuntutan di duniawinya itu diselesaikan, ucap Bu Friska. Pak Robi hanya terdiam-diam menatap wajah Wawan. Bu, tidak baik kita samakan seperti itu. Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik buat Bu Nabila. Iya sih Pak, iya. Maafin ibu ya. Pak Robi hanya tersenyum memandangi istrinya yang polos itu. Terdengar ketukan keras dari arah pintu depan rumahnya. Siapa itu Pak? Tidak tahu. Kayaknya bapak-bapak pos kamling mungkin. Ya karena hari ini bapak kan jaga. Pak Robi langsung menuju ke arah pintu depan rumahnya dan membuka pintu. Pak, cepet ikutan saya Pak. Loh, bentar, ada apa ini? Ini loh masih maghrib, gak baik kita keluar. Iya makanya itu Pak, ada hal yang penting karena saya jemput bapak maghrib-maghrib begini. Oh emang kenapa? Ada apa? Lili Pak, Lili kesambet. Astagfirullahaladzim. Bu Friska penasaran dengan percakapan yang dilakukan oleh suaminya. Dia pun menuju ke depan rumahnya dan mendapati Pak Ibnu yang sedang membicarakan Lili, anak Bu Cucu. Lili kenapa memangnya Pak? Tanya Bu Friska. Ada yang bilang dia lihat pocong di pepohonan pisang pas maghrib-maghrib. Sekarang dia masih belum sadarkan diri. Katanya sekarang dia kesambet Pak. Bu, Bapak mau pergi dulu ke rumah Bu Cucu ya. Tolong Ibu jagai Wawan di rumah. Jangan kemana-mana. Iya Pak, iya. Pak Ibnu dan Pak Robi pun menuju ke rumah Bu Cucu yang sudah ramai oleh warga. Sampainya di rumah Bu Cucu, Pak Robi dipersilakan masuk oleh Bu Cucu. Pak Robi mendapati Lili yang masih terbaring di kasurnya. Seluruh tubuh Lili sangat kaku. Bu, boleh saya minta air hangat? Bu Cucu pun membawakan air hangat permintaan Pak Robi. Entah untuk apa air hangat itu, namun yang pasti Pak Robi ingin menghilangkan sawang, sesuatu yang menempel di dalam tubuh Lili. Pak Robi pun membaca ayat Al-Quran yang berguna untuk menghilangkan gangguan-gangguan yang bersifat di luar nalar. Lalu tubuh Lili dioleskan oleh air hangat sambil mengucapkan ta'awud hingga berkali-kali. Selepas itu, kejadian yang tak terduga terjadi. Lili terbangun, lalu ia berteriak kencang. Dia langsung memeluk tubuh Pak Robi dengan ekspresi ketakutan. Lili menangis sekencang-kencangnya sambil menyebut nama sosok itu. Pocong. Li, yang tenang ini ya. Yang tenang ya nak, yang tenang. Nggak mau. Pocongnya liatin terus. Pak, pocongnya liatin terus. Ucap Lili sambil mengarahkan ke pojok kamarnya sebagai tanda tempat pocong itu berdiri. Bu Cucu melihat itu hanya bisa menangis karena ucapannya memang benar-benar terjadi. Pak Ibnu, tolong pegangin Lili dulu ya, bawa keluar, tanya Pak Robi. Baik Pak, baik. Pak Robi pun menyerahkan Lili kepada Pak Ibnu. Hal selanjutnya yang akan dilakukan oleh Pak Robi adalah dengan mengusir pocong itu. Tolong tutup pintunya ya. Pintu kamar Lili pun tertutup. Pak Robi menggelar sajadah lalu duduk bersila. Dia pun membaca surat Al-Muawwidhatain sambil menekan beberapa ayatnya.
Aroma pandan tercium jelas di hidung Pak Robi. Dia terus fokus membacakan ayat suci Al-Quran untuk mengusir sosok pocong itu. Kira-kira 15 menit waktu pengusiran tersebut berlangsung. Pak Robi keluar dengan wajah pucat. Dia hampir terjatuh ketika membuka pintu. Astagfirullahaladzim. Pak, kenapa Pak? Tanya Pak Ibnu. Sosok itu hendak memasuki tubuh Lili. Entah apa kepentingannya, tapi sosok itu memang memiliki tuntutan yang belum selesai di dunianya. Pak Robi dibawa ke ruang tamu. Di sana banyak warga yang memandangi Pak Robi. Bu Juju mengambil wedang untuk Pak Robi. Ini Pak, diminum kopinya. Iya Bu, terima kasih. Apakah sosok pocong yang kita temui kemarin sama dengan yang ini Pak? Tanya Pak Arif. Sepertinya sama Pak. Saya belum tahu apa penyebabnya. Yang jelas sosok itu seperti memberikan gambaran kepada saya mengenai sesuatu yang akan terjadi di masyarakat kita. Gambaran? Gambaran seperti apa itu Pak? Tanya Pak Ibnu penasaran. Sosok itu meminta untuk dibukakan tali pocongnya karena ketika dikubur tali pocongnya belum dilepas. Entah ini kesalahan orang yang mengubur jasadnya atau memang disengaja. Maksudnya disengaja bagaimana tuh Pak? Tanya Bu Juju. Sosok itu ingin membalas dendam terhadap orang yang pernah menghancurkannya ketika dia masih hidup. Jelas Pak Robi. Bu Juju, Pak Arif dan Ibnu terdiam. Mereka kebingungan. Siapa orang yang dimaksud yang telah menghancurkan kehidupan sosok yang dijelaskan oleh Pak Robi itu? Ya udah, baiklah. Mungkin sudah selesai semua. Pesan saya, jaga masing-masing rumah kalian ya. Karena dia akan terus mengincar tiap rumah untuk dimintai pertolongan. Ucap Pak Robi sambil pamit kembali ke rumahnya. Kejadian Lili ini membuat para warga shock dan ketakutan. Pasalnya, keadaan lingkungan yang tadinya aman kini berubah menjadi mencekam dan terus-menerus menebar teror. Sesampainya di rumah, Pak Robi langsung diberikan beberapa pertanyaan oleh istrinya. Lili kenapa toh Pak? Lili kenapa kok bisa kayak gitu? Lili diganggu oleh arwah yang belum tenang Bu, karena masih ada tuntutan dunia. Maksud Bapak itu siapa? Yang ku maksud itu siapa toh Pak? Siapa? Bu Nabila. Bu Friska sok mendengar jawaban itu. Hatinya tak percaya ketika sosok pocong yang dimaksud adalah arwah gentayangannya Bu Nabila, teman dekatnya. Wah, Bapak ini, Bapak bohong kan? Bapak bohong kan? Bapak nggak bohong Bu. Bapak melihat dengan mata kepala sendiri bahwa sosok itu adalah arwah gentayangannya Bu Nabila. Tapi Pak, apa salah Bu Nabila? Ya, kamu belum tahu. Dulu Bu Nabila itu bersekutu dengan Cenayang. Dia akhirnya melakukan pesugihan pocong. Namun para karyawan di tempat kerjanya sangat khawatir apabila pesugihan itu memakan tumbal. Akhirnya mereka semua memberontak untuk menghentikan langkah Bu Nabila. Hal ini didukung oleh Pak Surya suaminya yang turut andil untuk membantu para karyawannya. Namun hal yang tak terduga terjadi. Bu Nabila tewas karena jatuh dari lantai 2. Ada yang bilang Bu Nabila terkena tulah dari pesugihan itu. Bu Friska tidak bisa menerima jawaban suaminya. Dia pun langsung masuk ke dalam kamar karena kesal terhadap suaminya sendiri. Pak Robi hanya terdiam. Dia lebih memilih untuk beristirahat di ruang tamu. Tepat di jam 11 malam. Rumah Bu Friska. Bu Friska terbangun ketika dia mendengar suara ketukan pintu rumahnya. Bu Friska kira suaminya sedang mengganggu tidurnya agar kamarnya bisa dibuka. Bu Friska pun tidak mempedulikan suara itu. Namun semakin dibiarkan suara itu semakin membesar. Ini bukan sekedar ketukan biasa, tapi ini lebih tepatnya seperti sebuah gerdoran yang dilakukan oleh kepala orang dewasa. Sangat keras dan membuat bulu kuduk Bu Friska berdiri. Dia pun membuka kamarnya dan memperhatikan kanan kiri sekelilingnya. Bu Friska berjalan menuju ruang tamu. Dia mendapati suaminya sedang tertidur. Pak, Bapak, bangun Pak. Siapa yang gedor-gedor pintu? Suaranya kok keras banget. Duh, Ibu,
Udahlah biarin aja, paling juga pocong, ucap Pak Robi dengan santainya. Bu Friska pun menjiwit perut suaminya karena telah menyumpai suara gedoran itu adalah suara pocong. Iya bu, sakit bu, sakit. Bangun Pak, bangun. Cepat dilihat dulu, jangan sampai ibu jiwit lagi perutnya. Pak Robi pun terbangun. Dia terpaksa bangun karena diancam oleh istrinya. Pak Robi pun berjalan menuju pintu depan rumahnya. Bu Friska berjalan di belakang, memegang baju Pak Robi karena suara itu memang benar-benar keras. Bu, itu bukan orang, ucap Pak Robi. Bapak jangan nakutin dong, jangan nakutin kayak gitu. Suara itu masih menggema, namun ketika Pak Robi dan Bu Friska membuka gorden jendela rumah, betapa terkejutnya Pak Robi dan Bu Friska ketika mendapati sosok pocong yang telah berdiri di depan pintu rumahnya. Pak, itu Pak, itu Friska, tolong aku Fris. Tepat di jam 11 malam, Bu Friska terbangun ketika dia mendengar suara ketukan pintu rumahnya. Bu Friska kira suaminya sedang mengganggu tidurnya agar kamarnya bisa dibuka. Bu Friska pun tidak mempedulikan suara itu, namun semakin dibiarkan, suara itu semakin membesar. Ini bukan sekedar ketukan pintu, tapi lebih tepatnya seperti suara gedoran yang dilakukan oleh kepala orang dewasa, sangat keras dan membuat bulu kuduk Bu Friska berdiri. Dia pun membuka kamarnya dan memperhatikan kanan kiri sekelilingnya. Bu Friska berjalan menuju ruang tamu. Dia mendapati suaminya sedang tertidur pulas. Pak, bangun Pak, bangun. Siapa yang gedor-gedor pintu Pak? Suaranya kok keras banget. Apa toh Bu, apa toh? Udah toh biarin aja, paling juga pocong. Bu Friska pun menjiwit perut suaminya karena telah menyumpai suara gedoran itu berasal dari pocong. Ya bu, sakit. Sakit Bu. Bangun, cepet bangun. Lihat dulu, jangan sampai ibu jiwit lagi perutnya. Pak Robi pun terbangun. Dia terpaksa bangun karena diancam oleh istrinya. Pak Robi pun berjalan menuju pintu depan rumahnya. Bu Friska ada di belakangnya. Bu, itu kayaknya bukan orang Bu. Bapak jangan nakut-nakutin kayak gitu dong. Suara itu masih menggema, namun ketika Pak Robi dan Bu Friska membuka gorden jendela rumah, betapa terkejutnya Pak Robi dan Bu Friska mendapati sosok pocong yang telah berdiri di depan pintunya sambil menatap ke arahnya. Pak, itu siapa? Tolong aku Friska, tolong aku, ucap pocong itu. Sosok wajahnya sangat mirip dengan wajah Bu Nabila. Bu Friska tak kuat menahan rasa takutnya, dia pun langsung menutup gorden rumahnya. Pak Robi segera membawa Bu Friska ke dalam kamarnya. Dia takut jika Bu Friska terjadi sesuatu yang tidak disukainya. Bu Friska tak kuasa menahan rasa haru. Benar apa yang dikatakan oleh warga sekitar mengenai Bu Nabila. Bu Nabila adalah bentuk dari pocong yang gentayangan itu. Bu, Ibu tunggu di sini ya. Ibu tunggu di sini. Bapak mau kemana? Ibu takut kalau ditinggal sendiri. Bapak mau usir pocong itu, Bu. Ingat, kalau Ibu bertemu dengannya, jangan sampai Ibu bukakan tali pocongnya. Beberapa saat Bu Friska hanya terdiam. Kenapa Pak kalau Ibu bukakan pocongnya? Kelak petaka itu akan datang. Petaka yang membuat seluruh keluarga menjadi sial, ucap Pak Robi. Bu Friska mengangguk paham. Pak Robi mendekati istrinya.
Bu Friska sedang menjalani fase-fase sulit untuk menerima kenyataan bahwa teman dekatnya, Bu Nabila, telah tiada dan sekarang malah menjadi sorotan bagi masyarakat luas mengenai teror pocong yang terkenal itu. Bu, jika ibu merasa sedih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyembuhkan kesedihan ibu. Ketika ibu sedang takut, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kedamaian di hati ibu. Semua sudah dalam takdir Allah, kita hanya bisa menerimanya. Sekarang ibu jaga Wawan ya. Pak Robi meninggalkan Bu Friska. Kamar Wawan sendiri berada di sebelah kamarnya. Alasan kenapa harus dipisah karena supaya Wawan sejak dini belajar mandiri. Suara gedoran pintu itu masih terdengar jelas. Pak Robi membaca surat Al-Falaq An-Nas. Setiap akhir ayatnya, dia menekan sambil mengembuskan nafasnya ke pojokan ruangan. Lambat laun, suara yang itu menghilang. Bebauan pandan juga sudah tidak tercium lagi. Malam itu menjadi malam yang menakutkan bagi Robi dan juga Bu Friska. Mereka didatangi langsung oleh pocong Nabila. Keesok harinya, para warga berduyun-duyun ke rumah Pak Robi. Mereka seperti ingin menyampaikan keluhan yang baru saja dialaminya. Assalamualaikum, Pak Robi, Bu Nabila, Pak. Assalamualaikum. Pak, Bu, buka pintunya Pak, teriak warga dari luar. Pak, kami mau bicara dengan Bapak, teriak warga lagi. Pak Robi dan Bu Friska yang kala itu sedang berberes rumah terkejut mendengar suara ramai di luar. Mereka berdua pun menuju ke depan rumah dan mendapati banyak warga telah menunggu. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini ada apa kok ramai-ramai di depan rumah? Masih pagi-pagi begini loh, keluh Bu Friska. Bu, semalam rumah saya digedor-gedor pocong Bu. Tolong Bu, tolong Pak, kasih solusinya. Saya juga Pak, masa pocongnya itu berdiri di depan pintu terus loh Pak. Bukan hanya itu Pak. Jam 1 malam, saya lagi keluar beli nasi goreng, terus pocongnya malah ngikutin saya sampai rumah loh Pak. Tolong Pak, teror pocong keliling ini sudah meresahkan warga. Warga semua pada ketakutan Pak. Masih banyak lagi warga yang mengeluh. Ada yang lagi pergi ke pasar, lalu motornya terasa berat dan ternyata dia mendapatkan tumpangan. Atau bahkan ada yang melihat pocong sedang ayunan di depan rumahnya. Pak Robi menatap wajah Bu Friska. Pak, kita harus nemuin suaminya. Tapi, apa Pak Surya ada di rumah ya? Kita coba obrolkan masalah ini dengannya. Jangan sampai teror ini terus-menerus terulang di masyarakat. Akhirnya Pak Robi angkat bicara. Para warga semuanya, saya tahu kalian diteror oleh pocong keliling itu. Karena itu, saya dan istri saya mencoba untuk menyelesaikan masalah ini ya. Sesuai dengan arahan saya, jika rumah kalian digedor-gedor oleh sesuatu, jangan dibuka. Karena bisa jadi itu pocong keliling yang mengganggu kalian. Para warga mengangguk paham. Beberapa darinya hanya bisa pasrah karena teror yang mengerikan ini. Karena itu, saya akan menemui Pak Surya. Karena dia adalah suami dari Bu Nabila. Barangkali kita punya titik terang ketika mengeluhkan masalah ini padanya. Kalian semua silakan pulang dulu ya ke rumah masing-masing. Jangan main hakim sendiri terhadap masalah ini. Bapak-bapak sama ibu-ibu paham kan? Iya Pak, iya paham, jawab warga serentak. Mereka pun membubarkan diri. Hari itu juga Bu Friska dan Pak Robi menuju rumah Pak Surya yang rumahnya sudah reot dan tua. Pesugihan pocong yang pernah dilakukan memberikan dampak banyak. Assalamualaikum Pak Surya. Tiba-tiba Pak Surya membuka pintu. Wajahnya kusam. Matanya sayu, tubuhnya sudah kurus dan rambutnya tak terawat. Pak Surya, boleh kami masuk ke rumah? Tanya Bu Friska. Pak Robi dan Bu Friska terkejut ketika Pak Surya tidak menjawab ucapan salam dari keduanya. Pak Surya mempersilahkan keduanya untuk duduk. Pembahasan pun dimulai. Bapak Surya, bagaimana kabarnya? Kurang baik. Saya masih belum bisa selayaknya hidup dengan bebas. Maksud Bapak bagaimana?
Tanya Pak Robi. Kedatangan kalian adalah bukti dari kesalahan saya pribadi. Saya tahu apa yang ingin kalian tanyakan. Seluruh warga di tempat ini gembar-gembor karena kemunculan sosok pocong yang diyakini sebagai istri saya. Dan saya membenarkan hal itu. Bu Friska dan Pak Robi terkejut mendengar penjelasan dari Pak Surya. Saya sengaja tidak melepaskan ikatan talinya, Pak. Saya menjalankan pesan apa yang dikatakan oleh cenayang itu. Maksud Bapak gimana? Orang yang telah menjebatani pesugihan Bapak dan Ibu Nabila? Tanya Bu Friska. Benar, cenayang itu bernama Mbah Warso. Dia merupakan orang yang menjebatani pesugihan kami. Namun setelah istriku meninggal dunia karena sebab tulah dari pesugihan itu, Mbah Warso meminta kepada saya untuk tidak membuka tali pocongnya. Memang apa tujuan Mbah Warso memberikan pesan itu kepada Bapak? Pak Surya hanya terdiam. Dia tak mau mengungkapkan rahasia di antara dirinya dan juga Mbah Warso. Pak, Bapak tahu kan, itu sangat tidak baik. Jatuhnya di musyrik, Pak. Dan musyrik itu dosa besar loh, Pak. Dosa besar, ucap Pak Robi. Robi, kamu tahu kan, pendosa sepertiku memang sudah sangat kecil untuk percaya pada Tuhan. Tidak ada yang mau menerima kesalahan dan aib kami. Yang ada, tiap hari kami dihujat, dicaci dan diejek-ejek oleh masyarakat. Apakah itu tidak merusak mental kami sebagai seorang pendosa besar? Tanya Pak Surya. Bu Friska dan Pak Surya terdiam. Mereka berdua tak bisa berkata-kata lagi mengenai penjelasan yang telah menyudut kesalahan sosial yang paling fatal itu. Tapi Pak, Bu, kedatangan kalian membuat saya senang. Saya akan menyelesaikan ini semua. Malam ini saya akan menggali kubur istri saya dan mencabut tali pocongnya. Tolong bantu saya untuk menyelesaikannya ya Pak. Iya Pak, dengan senang hati. Kami pasti akan membantu dan juga berdoa. Obrolan ini ditutup. Pak Robi dan Bu Friska kembali ke rumah. Di sana Pak Ibnu dan Pak Arif telah menunggu. Pak, bagaimana setelah ke rumah dari Pak Surya tadi? Malam ini Pak Surya akan menggali kuburan Bu Nabila. Tolong bantu dia ya. Kalau bisa, warga juga turut ikut serta berpartisipasi untuk mengakhiri teror ini. Jadi Pak Surya mau menggali kuburan Ibu Nabila? Iya saja Pak. Ngikut apa kata Pak Robi. Ya sudahlah, bagus kalau begitu. Malam harinya, banyak warga yang mendatangi lokasi makam Bu Nabila. Banyak warga yang berantusias untuk membantu menggali kuburan Bu Nabila dan melepaskan tali pocongnya. Pak Surya datang sambil membawa cangkul pribadinya. Sedangkan kedatangannya membuat seluruh warga terdiam. Pak, sudah siap? Tanya Pak Ibnu. Pak Surya mengangguk. Penggalian makam Bu Nabila pun dimulai tepat di jam 8 malam. Menjadi awal penggalian itu dimulai. Beberapa warga melantunkan kalimat thayyibah. Setelah selesai digali, Pak Surya pun turun ke bawah dan membuka papan. Bau busuk yang dihasilkan dari mayat Bu Nabila membuat para warga menutup hidung masing-masing karena bau busuk itu benar-benar menyengat. Pak Surya meneteskan air mata ketika dia mencoba untuk menarik tali pocong itu. La ilaha illallah, ucap Pak Surya sambil meneteskan air mata. Suasana menjadi haru. Hari itu juga hujan turun sebagai tanda akhir dari semua teror yang dilalui oleh warga. Beberapa warga terharu melihat Pak Surya yang masih belum ikhlas akan kepergian istrinya yang tercinta itu. Pak Surya, ayo sekarang naik Pak, hujan ini, ucap Pak Robi sambil mengulurkan tangan. Pak Surya pun menerima uluran tangan dari Pak Robi. Setelah Pak Surya naik, Pak Ibnu dan Pak Arif menutup kembali kuburan Bu Nabila. Lalu mereka semua berdoa bersama dengan harapan arwah Bu Nabila tenang dan bisa diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Namun setelah mereka berdoa, berduyun-duyun meninggalkan pemakaman itu. Mereka mendengar suara tangisan yang berasal dari pepohonan kamboja dekat makam. Itu tangisan Bu Nabila, ucap Pak Robi.
Beberapa warga ada yang ketakutan hingga lari terbirit-birit. Beberapa yang lain berhenti sejenak lalu memanjatkan doa. Pak Surya tak kuasa menahan kesedihan dan mengangkat kedua tangannya sambil melantunkan doa. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fuanha. Dengan seketika tangisan itu hilang. Langit menjadi cerah, suasana menjadi tenang. Alhamdulillah, semua teror ini sudah selesai, Pak. Semenjak kejadian itu, isu tentang pocong keliling tidak pernah terdengar lagi. Hal ini dikarenakan para warga rajin membaca Al-Quran di setiap habis maghrib. Anak-anak kecil juga tidak bermain di luar rumah, malah ramai di musola dan mengaji. Kasus ini merupakan adaptasi dari sosial yang sangat ramai dibicarakan. Pesan yang sangat disampaikan dalam cerita ini semoga bisa diambil hikmah. Jangan mengikuti arahan dari cenayang atau dukun untuk melakukan hal apapun yang dilarang oleh agama. Perkuat lagi iman dan takwa kepada Tuhan, karena segala sesuatu atas izin yang Maha Esa semua bisa terjadi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Restu Wiratmaja. Terima kasih. Jangan lupa komentar dan klik tombol subscribe. Bagikan ke media sosial kalian ya sebagai wujud dukungan. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.